bagaimana situasi yang ada di Denpasar, terutama soal jurnalis, kemudian dengan apa yang sudah dilakukan oleh Aji Denpasar. Kita langsung terhubung dengan Sekretaris Aji Denpasar, Bung Yoyo. Selamat sore. Selamat sore, Bung Yoyo. Dari banyak cerita teman-teman itu bisa dikatakan bahwa COVID-19 ini sangat memukul. Kira-kira untuk Aji sendiri, Bung, seperti apa? Apa yang sudah dilakukan untuk teman-teman? Ya, selamat sore kawan-kawan semua. Ya, kalau untuk di Aji secara nasional, kalau untuk media sebenarnya kan memang ada banyak biaya-biaya atau beban yang ditanggung oleh media ya. Jadi ini bicara soal dapur media, dari soal biaya operasionalnya maupun pajak-pajak gitu. Dari beberapa pendiskusian di Aji sendiri memang mendorong adanya pengurangan atau insentif ya dari pemerintah, misalkan pemotongan pajak, PPN, PPh misalnya seperti itu. Terus mendorong BPJS, oleh itu untuk pengurangan-pengurangan yang bisa dilakukan di pemerintah pusat. Cuman persoalannya ternyata itu juga belum cukup kalau saya lihat. Maka perlu penambahan pemasukan. Ini menjadi persoalan memang di situasi hari ini memang sangat berat untuk di media-media itu sendiri, sehingga itu berimbas juga di teman-teman. Nah, dalam konteks nasionalnya sih seperti itu. Jadi misalnya pengurangan itu. Dalam konteks lokalnya ini yang masih belum menjadi pendiskusian bagaimana menyelamatkan media-media yang berbasis lokal. Kelihatannya memang ini belum ada keterbukaan dari pemerintah provinsi misalkan yang menganggarkan 10,5 miliar dari 200-an miliar itu untuk penyelamatan ekonomi itu. Di antaranya itu untuk media yang 10,5. Pertanyaannya adalah 10,5 miliar itu seperti apa realisasinya? Apakah berdasarkan kedekatan-kedekatan saja antara media-media itu dengan Pemprov Bali, ataukah ada pola yang terbuka, transparan, sehingga kalau memang ada penyelamatan seluruhnya, bukan penyelamatan hanya 1-2 media. Itu juga perlu menjadi pendiskusian kita. Karena jujur, kalau untuk hari ini, untuk Bali ini paling berat dibandingkan ekonomi nasional ya. Kalau saya baca-baca, nasional itu masih tumbuh sekitar 2, berapa persen ekonominya. Sementara Bali minus 1. Jadi lebih buruk Bali ini dibandingkan dengan perekonomian nasional. Ini mengindikasikan bahwa Bali lebih berat dibandingkan secara nasional di Indonesia. Karena ya kita ketahui memang kita mengandalkan pariwisata, dan pariwisata ini yang paling terpukul di dunia ya, dan Bali sangat terpukul. Minusnya kan minus 9 ya kalau pertumbuhan di sektor pariwisatanya sendiri. Mungkin ya kalau mau jujur, apa sih yang bisa diandalkan, sektor-sektor apa yang bisa diandalkan kalau untuk bicara media kan? Ya. Bicara pemasukan salah satunya untuk media cetak dia dari penjualan koran ya. Kalau untuk media online mungkin pengunjung viewernya ya. Di luar itu kan adalah iklan swasta yang sebelumnya cukup kuat. Sementara dalam situasi hari ini swasta juga sangat terpukul, sehingga ya bisa kita pastikan lah belanja iklan itu akan dikurangi. Kalaupun ada usaha-usaha yang masih bisa bertahan di situasi ini, kemungkinan besar mereka juga menahan dananya untuk membelanjakan iklannya itu. Nah, jadi ini berat banget. Jadi memang kalau mau jujur ya, dana dari pemerintah itu sangat membantu kalau memang ukurannya adalah bahwa media harus tetap ada dalam situasi ini. Kalau itu tidak, dana dari pemerintah itu tidak ada, ya saya mengkhawatirkan innalillahi aja. Artinya gulung tikar ya, Bung ya? Mungkin bukan gulung tikar, mungkin bisa berhenti. Oh, time out. Berhenti untuk sementara ya. Iya, time out ya. Iya, nah cuman persoalannya kan media ini kan menjadi yang sangat dibutuhkan dalam situasi hari ini. Jadi memang keberimbangan informasi, terus kontrol sosialnya juga. Artinya sebenarnya begini, Bung Yoyo ya, media lokal dan media nasional itu sebenarnya media lokal lah yang justru berdampak sekali terhadap COVID-19 ini ya, Bung Yoyo ya.
dalam konteks Bali paling tertekan lah. Jadi dari pendiskusian di teman-teman Aji sendiri juga, kalau situasinya begini terus, kemungkinan bisa bertahan hanya sekitar 1 atau 2 bulan. Rata-rata teman-teman di Aji sendiri mengindikasikan itu, kekuatannya sampai segitu. Gitu. Kalau tidak ada daya dari jurnalis atau daya dari industri itu kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan begitu ya, Bung Yoyo ya? Sekitar 1 sampai 2 bulan malahan. Ya mungkin untuk awalnya ya bisa jadi pengurangan apa perumahan. Mungkin nanti ya kalau merumahkan pekerjanya sudah dilakukan tapi masih belum cukup untuk membiayai operasionalnya, ya kemungkinan yang terjadi kan menutup sementara. Merumahkan semuanya berarti kan menutup sementara. Oke, terima kasih Bung Yoyo, narasumber yang tadi sudah mendeskripsikan, kemudian menceritakan, dan banyak yang daya yang sekarang itu dibuat usaha oleh para jurnalis itu. Kita akan masuk pada upaya apa sih yang dilakukan oleh para jurnalis terutama yang ada di Bali ini di masa pandemi.